Adam baru kemarin. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Ketika jin menolak sujud kepada Adam, jadilah dia menjadi iblis. Ya, paham? Nah, tapi belum merusak sampai di situ. Lalu dia berkata, saya akan sesatkan anak cucunya Adam sampai dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir masuk neraka, diusir dari sorga dan masuk neraka. Saya mau lakukan balas dendam. Bagaimana cara balas dendamnya? Nah, dia berubahlah menjadi syaitan. Nah, maka setan itu adalah sifatnya, perbuatannya. Selama ada manusia yang punya sifat seperti setan, maka itu disebut setan. Maka disebut minal jinnati wan nas, dari godaan manusia dan jin manusia. Ada jin kafir, ada jin baik. Jin baiknya ini, jin kafirnya ini menjadi iblis. Iblis yang menggoda manusia namanya setan. Jadi kalau bapak dengar ceramah, belum jadi kalau masuk main WhatsApp, itu baru sebatas iblis. Tapi kalau bapak ganggu orang, so alim loh, so alim, bapak sudah menjadi setan. Karena mengganggu orang, bersekutu ya, mengajak ke. Nah sudah. Nah waktu itu seluruh makhluk memuji. Iblis berkata, saya tidak percaya itu Ayub. Dia begitu taat beribadah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, hei iblis, saya lebih tahu dari kau. Ya Allah, berikan saya waktu kesempatan untuk menggoda. Saya akan buktikan pernyataan saya. Dia begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, silakan kau goda. Digodalah. Akhirnya apa? Bangkrut. Showroom gulung tikar. Mobil semua terbakar. Tapi apa? Datang iblis. Yub, sudahlah kau beribadah. Apa kau beribadah itu? Apalagi kau sembah Tuhanmu. Dia ambil seluruh hartamu. Berhentilah kau sembah. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah kaya. Saya alhamdulillah bos, sempat jadi manajer. Kalau bahasa kita Allah berfirman, apa? Kau tahu toh? Memang dia hebat. Tidak ya Allah, dia bisa beribadah dengan baik seperti itu. Tetap baik dia karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman, silakan. Meninggal lagi anaknya. Datang lagi iblis. Yuk, sudah diambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari nikah sampai lahir, sampai meninggal, tidak punya anak. Saya sempat punya anak. Memang anak milik Allah, titipan Allah, mau ya silakan. Ada juga mahasiswa saya bilang, Ustadz, saya juga sudah hampir sarjana, tidak punya anak. Saya bilang, bagaimana aku mau punya anak, tidak ada istrimu. Ada yang lebih parah, ada anaknya tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Ada anaknya tidak ada suaminya. Ada kan yang begitu toh? Akhirnya Allah berfirman, aku sudah hartanya habis, anaknya wafat, masih beribadah. Lalu iblis lagi berkata, ya Allah, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Sakit lagi Ayub. Sudah. Datang iblis. Yub, habis hartamu bos, anakmu nambil, sekarang kau sakit lagi. Sudahlah, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah sakit, tidak pernah sehat. Ayub alaihissalam berapa tahun sakit bos? 1 tahun? Tidak. 10 tahun? Tidak. 16 tahun. Anda baru 6 bulan pakai masker. Jangan lu men. Ayub 16 tahun. Datang istrinya berkata, bang, kau berdoalah kepada Nabi, kepada Allah. Engkau kan Nabi, pasti Allah dengarkan doamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta 16 tahun saya sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakitku. Saya malu minta kepada Allah.
Coba bayangkan Pak, Bapak baru influenza, nggak bisa kerja Pak, lagi influenza Pak, aduh. Coba Ayub alaihissalam lalu berkata, ya memang kesehatan milik Allah, Allah ingin mengambilnya, silakan. Memang anggota DPR milik Allah, sekarang tidak lagi anggota DPR, ya apa boleh buat Pak Fahria? Milik Allah, semuanya milik Allah, dan hakul yakin pasti itu yang terbaik. Sudah, apa iblis putus asa? Tidak, dia goda lagi, karena Ayub tetap beribadah. Apa? Digodanya lagi satu kampungnya. Wih, usir kau itu Ayub. Kalau kau ada di tengah-tengah dia, kau akan ketularan, kena kau penyakitnya, usir. Datang lagi nih kepala desanya, Yub, tolong kau tinggalkan kampung ini, kami takut wabah, kami takut ketularan. Kata Ayub alaihissalam, bos, kalau bahasa kita, tolong tunjuk kau di sini siapa yang tidak pernah saya bantu. Anggaplah Haji Fahmi, tolong siapa yang tidak pernah saya bantu di sini, tolong tunjuk. Semua diam. Lalu ketika saya sakit seperti ini, kau usir saya. Sahabat apa kau? Sahabat macam apa kau? Ketika saya hebat, survive, kau senang sama saya. Begitu saya bangkrut, kau tinggalkan dan kau usir saya. Apa kata kepala desanya? Betul Ayub, kami semua pernah kau bantu, tapi kami takut ketularan penyakit. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam diusir. Begitu diusir, datang lagi iblis. Hartamu sudah habis, anakmu sudah wafat, kau sudah sakit. Sekarang kau ditinggal para sahabatmu, ngapain kau sembah Allah? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya teman. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak punya teman. Masya Allah. Apa iblis putus asa? Tidak, digodanya lagi. Yub, sudahlah. Apa godaannya? Istri masuk. Datang istrinya, bang, saya sudah bilang kau berdoa, kau tidak mau. Capek sudah saya urus kau bang. Jadi kenapa dek? Mohon maaf bang, terpaksa aku tinggalkan kau. Lemuk na tu nyawamu, kalau bahasa Bugis. Teganian kau. Sehat saya, kau baik-baik sama saya. Giliran saya sakit begini, kau tinggalkan saya. Ada kan perempuan seperti itu? Ada uang aban disayang, nggak ada uang, celakalah kau. Makanya jangan kau cari perempuan yang matre. Ya, akhirnya istrinya tinggal. Kata Ayub, boleh kau tinggalkan saya, tapi ingat, ketika saya sembuh, saya akan cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya. Ayub alaihissalam di tengah padang pasir sendiri, sakit, tidak ada teman, tidak ada bantuan. Tapi apakah Ayub putus asa? Ayub tetap berzikir mengingat kebesaran Allah. Ayub tidak minta pertolongan Allah. Ayub hanya mengendang, memuji-muji kebesaran Allah. Lalu turun perintah Allah melalui Jibril. Jibril, kau turun perintahkan Ayub, hentakkan kakinya di pasir. Seperti kejadiannya Ismail, hentakkan kakinya di pasir. Dengan izin Allah, pasir yang dihentakkan keluar air. Lalu Jibril perintahkan Ayub, buka bajumu, kau sumbat air itu, lalu baju yang basah itu kau usapkan ke seluruh tubuhmu. Alhamdulillah, dia usapkan, dengan izin Allah sembuh. Pada saat sembuh mulai berbisnis, mulai berniaga, sukses lagi, jaya lagi. Ketika jaya, datang istrinya, bang, maafkan saya bang, saya hilap. Kalau saya kebilang sudah ikutin dong, sudah, saya sudah ada ganti 4. Tuh. Tapi apa kata Ayub? Ya, saya maafkan kau. Tapi ada dulu saya kasih tahu kau toh, kalau kau kembali saya cambuk kau 100 kali. Ya, saya harus laksanakan nasar itu. Akhirnya Ayub alaihissalam mencambuk istrinya 100 kali. Beliau ambil lidi, tahu lidi? Lalu dia kumpul menjadi 100 batang, diikat 1 batang, dia pukul istrinya. Kemana pukulnya? Mukanya? Tidak. Ke lehernya? Tidak. Ke perutnya? Tidak. Ayub alaihissalam berkata, adindaku sayang, hukum harus ditegakkan. Angkat telapak kakimu. Dia angkatlah telapak kakinya, lalu dia pukul 1 kali. Saya pukul kamu bukan karena saya marah,
tapi saya berikan kau pelajaran bahwa kalau kau salah ada sanksinya, ada hukumannya. Jangan mentang-mentang sudah dengar begini pulang dia pukul istrinya. Ceramahnya Ustaz Das tadi kalau salah kau dipukul. Wow. Kau pukul mukanya, berurusan kau dengan Polda Metro Jaya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kumpul kembali, sukses. Apa hikmah dari kisah yang dijelaskan Quran ini? Jadi ini bukan kisah sinetron, ini fakta, ada dalam Quran kejadiannya. Apa hikmahnya? Satu, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Itu dulu. Pak Fahmi, Bapak pikir tidak ada masalah? Oh, banyak masalahnya Pak. Mikirkan bagaimana Bapak terhindar dari COVID. Bagaimana mobil ini bisa terjual? Itu masalah Pak. Ustadz, kau pikir Ustadz tidak ada masalahnya? Oh, besar masalah Pak. Banyak janda yang curhat pura-pura ngadu dulu. Mau dilayani, mengamuk mamanya cek di rumah. Ayo, semua orang punya masalah. Pak Fahri, oh masalah besar, punya partai baru yang harus dibesarkan. Nggak ada orang tidak ada masalah. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan sampean semua, Nabi dan Rasul pun ada masalahnya. Kurang apa Rasulullah? Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Coba lihat masjid, ada Allah, pasti ada Muhammad. Tapi apa beliau tidak ada masalah? Masalah demi masalah. Belum lahir sudah yatim. Baru 2 hari keluar dari perut, diambil ibu susunya. 4 tahun sama ibu susunya, kembali ke ibunya. Baru 2 tahun sama ibunya, wafat lagi ibunya. Usia 6 tahun bos, sudah yatim piatu. Diangkat jadi nabi, apa selesai masalahnya? Diperangi, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain, siapa? Pamannya sendiri. Jadi biasalah itu kalau keluarga, apalagi satu partai goncok-goncokan, biasalah itu. Biasa, semua orang punya masalah Pak. Saya kasih contoh bos. Mahasiswa, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya. Mau jadi PNS, daftar kantor wali kota. Sudah jadi anggota, pegawai selesai masalahnya. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya. Muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Ayo, sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Pak, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah Pak. Semua. Berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita sesungguhnya bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Masalahnya sama, tapi yang beda di sisi Allah, cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tahu juga kau pegadaian ya? Ini setor ke pegadaian ini Pak. Semua orang punya masalah. Nabi Ayub ada masalah. Tapi ketika Nabi Ayub ada masalah, beliau selalu ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang sabar. Oh, tiba-tiba hilang semua yang kita miliki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya kita enak tanpa masker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masker ini luar biasa nikmatnya buat kita. Saya rasakan betapa nikmatnya ini pakai masker. Yang paling real apa? Saya bisa terhindar dari tatapan kamera yang memperlihatkan hidungku pesek. Itu orang curiga, orang kan masih raba-raba ini Ustadz mancung hidungnya atau tidak. Tapi karena bungkus Pak, orang nggak bisa. Terutama lagi yang gigi, yang mancung giginya, aman Pak. Ada masalah, sabar saudaraku. Mbak Yanti tadi berkata, tapi kan susah itu sabar Ustadz. Kenapa susah sabar Ustadz? Karena memang hadiahnya besar. Apa hadiahnya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bos, siapa presiden Indonesia sekarang? Siapa? Siapa? Mas Jokowi. Jokowi. Kemarin saya ceramah di depan beliau. Nah, Bapak ketemu Jokowi, pasti selfie toh? Pak Presiden, selfie dong. Wow.
disimpan di rumah sampai gempa pun dikasih naik kembali foto, Pak. Padahal itu presiden ada masa berlakunya, hilang jabatannya 10 tahun. Ada yang juga bilang mau dicoba tiga periode, Ustadz. Tidak usah kau bingung, sudah ada orang yang digaji untuk ngurus negara. Sudah, tidak usah kau yang ikut campur. Lebih kau campur bagaimana ini mercy laku di sini. Negara sudah ada yang ngurus, bias Pak Fahri yang ngurus itu negara. Lebih kau urus bagaimana ini mercy laku. Bagaimana anakmu jadi anak yang soleh dan soleha. Ini bapak-bapak, tidak usah ngurusin itu. Vaksin ada, vaksin ada apa. Ini negara kita ini saya bingung. Ada vaksin, minta ada vaksin. Begitu ada vaksin, ribut lagi, palsu, apa dan lain sebagainya. Sudah disuntik. Ini saya bingung ini negara kita, Pak. Ya, sudahlah, tidak usah urus Pak itu. Tidak usah, Bapak tidak usah urus itu. Lebih Bapak urus bagaimana bisa dibawakan cincin itu istri pulang ke rumah. Itu lebih baik itu. Biar negara ini yang ngurus. Kalau dia bejat, Pak, tidak usah cemas, Pak. Itu buka surah Yusuf. Buka surah Yusuf. Akhir-akhir surah Yusuf. Kau lakukan apa yang kau mau lakukan, tapi ingat kata Allah, saya tunggu juga itu perbuatanmu. Sudahlah, tidak usah mengurusin itu, Pak. Sudah ada orang yang diurus, digaji oleh negara untuk ngurus negara. Ya, nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi ada masalah, sabar. Bayanti bilang berat itu sabar. Apa? Karena memang hadiahnya besar. Apa hadiahnya? Innallaha mas-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak bersama Jokowi saja senang. Bersama Pak Fahmi saja senang, apalagi bersama dengan Allah, pemilik dunia dan akhirat. Pasti berat. Kalau sabar tidak berat, hadiahnya bukan bersama Allah. Apa hadiahnya? Bersama dasar latih atau kipas angin. Maka Bapak Ibu, rumus hidup ini sabar. Itulah sebabnya, karena beratnya Allah sampaikan kepada Al-Quran, dalam Al-Quran, Fabasyir sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak cukup dengan ujian itu. Tidak cukup sampai di situ. Belajar dari kisah tadi. Setelah kau sabar, maka cari perbaikan. Ada musibah. Lain ayat apa? Sriwijaya belum selesai kita atasi. Ngamuk gunung. Gunung masih batuk. Longsor di Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah saya hampir kena itu korban. Andai saja saya datang lebih cepat 20 menit, lebih cepat saya sampai hotel, saya masuk korban. Tapi karena saya singgah membesuk ibu saya di kampung, terlambatlah saya, dan Allah punya rekayasa, sengaja saya terlambat supaya saya terhindar dari bencana. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada masalah, rumusnya sabar. Nah, termasuk pelajaran dari Ayub dengan istrinya. Nih bapak-bapak nih, siapa yang punya istri? Siapa yang punya istri? Siapa? Masa bapak ndak aku istri? Siapa punya istri? Punya istri 2. Pak, istri mengelola istri itu, kalau bapak pakai rumus sabar, aman. Dia ngomel Ustadz, sabar. Apa faedahnya sabar? Ngomelnya dia jadi amal buat kita. Jadi kalau bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal seperti Pak Fahmi bangun masjid, ya, bangun musola, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, perbanyak amal dengan sabar. Dicibiri kita di kantor Ustadz, saya difitnah Ustadz, sabar, fitnahnya dia memperbanyak amal buat yang difitnah. Maka hidup ini akan tenang apabila kita memakai rumus sabar. Ya, coba Nabi Ayub tadi ditinggal istrinya kan sabar. Jadi bapak-bapak juga kalau ditinggal istri sabar. Ya, sabar itu ada 2. Sabarnya bagaimana cara sabarnya Ustadz? Yang pertama, sabar bil lisan, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sabar dalam ketaatan beribadah. Kok hidupku saya ini banyak masalah ya Ustadz? Nah, satu sabar. Yang kedua, evaluasi. Apa evaluasinya? Gimana ketaatan kita kepada Allah?
Kok masalah saya tidak pernah lepas-lepas Ustadz? Tidak pernah lepas dari masalah dalam rumah tangga saya. Biasanya yang pertama harus Bapak koreksi sholat. Saya sholat Ustadz, tapi kok masalah dalam masalah tidak pernah lepas. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur. Kok tidak ikhlas bos?